update dong, lagi sibuk apa aja sekarang? Sibuk masih syuting, cuman acara kayak charity gitu saya sebagai host namanya Safar, dan itu dia saling berbagi lah sama orang-orang yang tidak mampu. Cuman di balik ketidakmampuannya dia masih inspiratif. Kemarin kok jarang kelihatan di TV, sebelum itu apakah ada apa project apa? Regulernya di situ, di TV itu. Ada RTV kan? Jadi gitu di sana pokoknya. Terus sisanya ya ada kerjaan-kerjaan lain lah gitu, ada entertainment yang lagi. Apa memang sekarang dibatasin kegiatannya atau? Enggak juga, saya ada kantor juga sekarang, saya berkantor di Kuningan. Saya bikin ada production house, ada IO-nya juga. Sekarang juga emang lagi bikin beberapa acara, dan kalau doain mau bikin layar lebar sama web series juga lah di beberapa OTT lah. Berarti lebih sibuk di usaha kerja ya? Itu juga, kalau syuting sih masih, tapi regulernya di itu acara safari. Lalu memilih membangun PH itu kan kenapa memilih? Karena apa ya, kalau kita berbisnis, saya sih lebih sesuai harus sama passion ya, karena ya selama ini saya dari kecil juga beranjaknya dari entertainment, dari persyutingan, dari acting film, semua segala macam, dan kalau ada kerjaan ya kenapa tidak yang sefrekuensi aja gitu, yang sevisi dan misi gitu. Sudah berapa lama mungkin di Kalau yang PH ini termasuk dibilang baru ya. Kemarin saya sempat bikin film, cuma belum tayang. Doain mudah-mudahan di tahun depan ini bisa tayang. Nah, sekaligus nanti akan ada produksi baru lagi deh di tahun depan dengan adanya PH saya ini. tantangannya dari bagi layar seperti apa? Wah, ternyata cukup riuh ya. Selama ini kalau kita dicari-cari orang nih untuk masuk ke dalam filmnya ataupun programnya, ternyata saya sekarang harus berjuang untuk cari-cari talentnya gitu loh. Oh, ternyata susah juga jadi orang belakang layar ya. Siapa sih pemain utamanya, siapa sih peran mendukungnya, terus nyari sutradaranya, kru-krunya yang cukup klik sama seluruh program yang akan kita bikin. Itu cukup sulit sih sebenarnya, tapi itu menjadi suatu tantangan tersendiri, dan pastinya kita kerja sesuai passion. Saya suka di bidang entertainment, jadi saya terus ini ikut sana. Bikin PH maksudnya mau jadi ke belakang layar atau gimana? Selama ini sih nikmatin aja mbak ya, entah jadi di depan layar atau di belakang layar, semuanya saya nikmatin. Cuma ya tadi pertama kali jadi di belakang layar cukup riuh ternyata untuk nyari-nyari talent, nyari-nyari kru-kru yang harus ikutan di dalam program kita itu. Jadi seneng, tapi kita nikmatin aja. Konsepnya lebih kayak gimana sih, Chan? Ada kayak podcast gitu atau gimana? PH mas, jadi PH tuh kayak kita bisa layar lebar, kita bisa bikin web series, terus juga ada IO-nya juga, kita ngurusin acara-acara juga gitu. Sejauh ini ya udah bikin apa aja dari PH itu? Kalau kan yang ini termasuk baru ya, baru sekitar 2 bulan 3 bulan ini saya meng-create ini PH, dan insya Allah dalam waktu dekat ini ada film-film layar lebar dan juga web series dan juga event lah yang akan kita kerjakan ya. Oh, jadi baru karya perdana ya? Insya Allah ya. Kan waktu itu kan saya sempat ada film ya, cuman belum tayang. Dibarengin aja nanti sama ini di tahun depan ada lain. Ini bikin PH, apa kamu akan nanti nextnya nggak akan muncul di TV, jadi di belakang layar aja bagaimana? Oh enggak, saya tetap harus muncul walaupun tidak sering, tapi tetap passion tetap harus dilakukan, karena acting ngomong di depan kamera adalah salah satu kesenangan tersendiri yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun gitu kan. Tapi di balik itu semua, kita semua menyadari lah kalau di dunia entertainment ini tidak selamanya, tetapi kita harus mempunyai kaki di tempat lain lagi yang bisa untuk kedepannya nanti gitu. Kemarin kan sempat melanjutin kuliah itu, Chan. Ya. Sekarang Nah itu masalah kuliah kemarin tuh gara-gara pandemi ya yang sangat berkepanjangan, kuliahnya akhirnya terlambat selama hampir 2 tahunan lah akhirnya gitu, karena ya kemarin kan kuliahnya di Malaysia dan balik ke sana waktu itu kan nggak boleh kan, dan sekarang akhirnya belum sempat ke sana lagi, baru akan dilanjutkan lagi, dan doain mudah-mudahan ya di awal-awal tahun depan lah kerjaan di production house berjalan dan juga kuliahnya selesai gitu. Jadi kan sudah terlihat settle nih untuk pasangan sendiri. Nah, kalau itu doain aja. Sebenarnya sih kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu dia, kadang-kadang kelamaan sendiri, kelamaan jadi independent man ya, jadi kayak semuanya tuh kayak udahlah aku bisa selesaiin sendiri, tapi di satu sisi ya
kita butuhkan juga lah namanya pasangan hidup kan untuk melanjutkan kehidupan kita secara jangka panjang gitu, karena ya salah satu ibadah terpanjang adalah berumah tangga. Cuman sampai detik ini belum dapat yang pas, doain mudah-mudahan tahun depan ketemulah sama yang baik gitu. Apa sih kriteria kamu, apakah milih banget nih sampai kayaknya bisa banget cari cocok? Sangat salahnya gitu. Jadi teman-teman banyak yang bilang gitu, kenapa sih lo, apa yang lo tunggu lagi? Ya emang saya sih berpikir daripada gue nanti kecele, kan banyak ini teman-teman artis yang akhirnya selesai di tengah perjalanan berbagai macam alasannya, ya karakternya nggak cocok lah, tidak sefrekuensi lah, intinya banyak hal-hal yang akhirnya membuat jadi divorce kan. Ya saya tidak mau itu semua terjadi, jadi saya benar-benar ya milihnya yang ya hati-hati banget gitu. Sebenarnya kalau misalkan dekat ya ada beberapa dekat, cuman saya rasa kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan, kayaknya ini terlalu banyak milih. Salah sih saya, cuman saya cuma pengen terbaik buat hidup saya doang kok. Ada patokan umur nggak? Segera, kalau patokan umur harus segera, karena apa namanya, bukan karena desakan atau gimana ya, karena saya ngerasain sendiri kok kalau ternyata kalau pulang kerja di rumah tuh kalau ada yang ngurusin sebenarnya lebih enak loh dibandingkan yang ngurusin mama-mama terus gitu loh. Ada tuntutan mungkin dari orang tua untuk segera. Kalau orang tua sebenarnya dari dulu ya, cuman sayanya kayak iya slow aja lah, saya biarkan mengalir dulu. Apa yang depan mata ini kayak dikasih pekerjaan, kasih syutingan ataupun apapun yang saya kerjakan harus saya kerjakan dulu. Tapi kewajiban untuk arah sana juga harus tetap dilaksanakan juga nantinya. Tapi kalau ngeliat adik sendiri kan udah berkeluarga gitu kan, terus lu ada rasa Itu masa ngulik dulu di Google ya? Kamu udah tahu? udah tahu dong. Ya jadi saya 3 bersaudara, saya anak pertama, anak yang kedua adik saya itu sudah punya 3 anak, cowok semua. Adik saya yang terakhir sudah punya anak cewek. Ya terbayangkan pressure-nya seperti apa. Jadi tapi saya nikmatin aja semuanya karena saya juga dekat sama ponakan-ponakan saya. Pada akhirnya saya juga banyaklah yang bisa saya pelajari dari adik-adik saya dan teman-teman saya sudah berkeluarga. Ternyata nanti kalau gue berkeluarga jangan begini deh, takutnya ntar begini loh. Kalau nanti gue punya anak harus begini ya, jangan begini, karena gue melihat apa yang terjadi pelajaran di depan mata gitu. Jadi semua pelajaran aja lah, tapi mudah-mudahan segera bisa menyusul teman-teman saya dan juga adik-adik saya. Oke, Ya, kawan-kawan.